Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwulan Gustianingrum. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya di SMP Negeri 9 Sumedang, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan berkah untuk kita semua ya. Silahkan untuk KM memimpin doa. KM? Raihan? Ya, silahkan Raihan. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Baca doa, mulai. Doa selesai. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua, alhamdulillah berarti kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga bisa bertatap muka dengan ibu di sini untuk belajar PPKN hari ini. Supaya makin semangat lagi, kita menyanyikan lagu nasional dulu. Hari ini lagu yang akan kita nyanyikan adalah lagu Bangun Pemudi Pemuda. Hafal semuanya? Hafal ya? Boleh. Biar makin semangat lagi, sambil berdiri ya bernyanyinya, silahkan. Baik, kita mulai ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silahkan untuk duduk kembali. Tadi kita menyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda, ya. Di sini siapa yang mau berpendapat kira-kira dari lagu tersebut ada makna apa ya yang bisa kita ambil? Silahkan siapa yang mau berpendapat? Saipul? Makna dari lagu itu adalah kita sebagai pemuda harus bekerja keras, jujur, ikhlas, dan bertanggung jawab. Oke. Makna dari lagu itu adalah kita sebagai generasi muda itu harus punya sikap jujur, sikap ikhlas, bertanggung jawab. Lagu ini amat sangat berkaitan dengan materi kita hari ini ya. Terima kasih Epul untuk pendapatnya. Kasih tepuk tangan untuk Epul anak-anak. Nah, oke, baik. Kenapa Bu Tiwi memilih lagu ini hari ini? Karena memang lagu ini ada beberapa kalimat atau kata yang berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Baik,
Dari lagu tadi amat sangat berhubungan dengan materi kita hari ini. Yang akan kita bahas hari ini adalah materinya tentang norma dan keadilan, ya. Adapun tujuan pembelajarannya hari ini yaitu yang pertama, kalian ya sebagai peserta didik mampu bersyukur atas keberadaan norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oke. Yang kedua, peserta didik mampu terlibat aktif dalam menegakkan tata tertib di sekolah dengan baik. Ya. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan macam-macam norma dengan benar. Ya. Yang keempat, peserta didik mampu memerinci macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ya, kemudian selanjutnya peserta didik mampu menelaah perilaku sesuai norma dengan benar, ya. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir adalah peserta didik mampu menyajikan hasil telaah pengertian dan macam-macam norma. Jadi ini adalah hal-hal yang harus kalian kuasai pada pembelajaran kali ini, seperti itu ya. Adapun penilaian yang akan Ibu nilai selama pembelajaran hari ini, yang pertama itu ada penilaian sikap, ya. Yang kedua ada penilaian keterampilan, dan yang ketiga ada penilaian pengetahuan, seperti itu. Baik, materi hari ini kan tadi tentang apa? Judulnya norma dan keadilan. Nah, di sini Ibu ingin bertanya nih, ingin tahu dulu, ingin memberikan pretest atau asesmen awal. Kalian tuh sudah tahu atau belum materi ini gitu? Apakah sudah dipelajari? Mungkin di SD kan siapa tahu sudah dipelajari, seperti itu ya. Makanya Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Yang pertama, pernah mendengar istilah norma sebelumnya sebelum Ibu jelaskan hari ini? Pernah? Ketika apa, Rizla? Jadi di SD sudah dipelajari materi norma? Oke, sudah diberitahu betul ketika di SD pun kalian sudah belajar tentang materi norma. Hanya saja mungkin materinya belum terlalu dalam. Nah, maka itu di SMP materi ini akan diperdalam lagi. Seperti itu ya. Oke, tadi ada yang bilang sudah tahu. Ada yang bilang tadi Ibu mendengar sedikit, ada yang bilang belum tahu. Nah, kalau misalkan sudah tahu, menurut pendapat kamu norma itu apa? Suatu aturan. Oke, bagaimana Saiful? Suatu aturan yang ada di mana? Di masyarakat kita ya, oke. Kalau misalkan tata tertib, nah apa kira-kira berhubungan dengan norma nggak? Berhubungan, oke. Kalian sudah pernah melihat atau membuat tata tertib? Pernah. Di kelas ada tata tertib nggak, Ibu tanya? Oke, kira-kira contoh tata tertib yang ada di kelas apa saja ya? Siapa yang ingin berpendapat? Rizla, silakan Rizla. Melaksanakan piket. Melaksanakan piket, apalagi? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu ke sekolah. Apalagi? Satu lagi mungkin? Saling menghargai. Saling menghargai dengan teman. Nah itu ya, tata tertib yang banyak itu harus dipatuhi oleh siapa, Ibu? Ya oleh siapa lagi kalau bukan oleh kita sebagai warga di kelas tersebut. Berarti siswa yang ada di kelas 7A kalian, seperti itu ya. Oke, Ibu ingin tanya nih, apakah selama ini sudah dipatuhi tata tertibnya? Coba, sudah? Sudah. Tapi sepertinya ragu-ragu ya. Ada yang sudah, ada yang bilang belum, ada yang ragu-ragu ya. Mungkin ada yang sudah menjalankan bagus, hebat, yang masih setengah-setengah harus bisa lebih baik ya, yang namanya aturan kan harus ditegakkan. Atau kalau belum, ya tentu saja harus dong ya, harus sadar diri kalau kita itu hidup di lingkungan di mana yang namanya aturan itu pasti akan selalu ada. Sebagai manusia kita harus mentaati atau menghormati aturan atau norma yang ada di tempat tersebut, seperti itu ya. Baik. Materi yang akan dipelajari hari ini yang pertama itu pengertian tentang norma, yang kedua ada jenis-jenis norma, yang ketiga itu ada nilai penting norma, dan yang terakhir ada contoh dari jenis-jenis norma ya, seperti itu. Oke, nah sebelum memulai ke pembelajaran inti, Ibu ingin membagi kelompok terlebih dahulu ya, supaya berkebinekaan. Bagaimana kalau misalkan kita
menyebutkan angka saja ya, dari 1 sampai 4 berurutan, begitu seterusnya. Nanti yang dapat angka sama berarti itu akan satu kelompok. Setuju? Baik, kita mulai dari Rezi ya. Silahkan Rezi berhitung dari 1 sampai 4 berulang terus ya, sampai selesai ke belakang. Coba. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Ingat-ingat nomornya, nanti ketika ibu bilang silahkan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing, berarti nanti otomatis langsung sigap berdiri, duduk dengan kelompoknya masing-masing. Seperti itu ya. Sebelum ibu memberikan arahan untuk berkelompok, berarti kalian fokus ke depan untuk mendengarkan penjelasan dari ibu. Siap? Oke, biar tambah semangat lagi, kita sebutkan dulu yel-yel SMPN 9 Sumedang ya. Sudah tahu kan? Oke. SMPN 9 Sumedang. Hebat. Handal, empati, berani, agamis. Tepuk tangan. Keren. Ibu akan menjelaskan materi. Silahkan apabila kalian perlu untuk menulis, silahkan untuk menulis di buku catatan masing-masing ya. Jadi fokus untuk mendengarkan. Kalau misalkan kalian tidak mengerti, nanti boleh bertanya kepada ibu bagian yang tidak mengertinya di mana. Baik, kita mulai dari pengertian norma. Nih. Menurut KBBI, norma itu adalah aturan ya, ketentuan yang mengikat warga, kelompok dalam masyarakat. Tuh, itu adalah pengertian umum ya dari norma. Ya, jadi intinya kalau bahasa sederhana dari ibu adalah ya norma itu adalah aturan ya, yang dimanapun tempat dimanapun itu pasti memiliki norma atau aturan. Nah, aturan ini, norma ini mengikat warga yang ada di tempat tersebut. Misalkan ada norma di daerah tempat kamu tinggal. Misalkan Gazan tinggalnya di daerah mana? Gazan tinggalnya di daerah Cisitu. Nih, Gazan apakah ada aturan-aturan khusus atau norma yang harus dipatuhi di daerah tersebut? Pasti ada kan? Nah, Gazan sebagai warga dari Cisitu berarti harus patuh, harus memahami, oh di Cisitu itu ada aturan yang tidak boleh dilanggar seperti ini, seperti ini, seperti ini. Berarti Gazan sebagai warga di situ harus patuh, jangan seenaknya ya. Kan ada pepatah mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya apa? Jadi kita tuh ketika dimanapun kita berada, kita harus patuh pada aturan yang ada di situ. Karena kita adalah manusia sosial, manusia yang namanya harus berinteraksi dengan orang lain dan saling menghargai satu sama lain. Baik, ini ada satu aturan, rules ya, di norma, bahwa kalau misalkan norma itu tidak dipatuhi, sama dengan akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Jadi kalau misalkan kamu nih tidak menjalankan norma dengan baik, dipastikan akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Walaupun sanksi atau hukumannya tiap norma itu akan berbeda-beda, karena norma itu jenisnya banyak, tidak hanya satu. Norma itu beraneka macam dan bobot sanksinya atau hukumannya tiap norma itu berbeda-beda ya, seperti itu. Baik, selanjutnya, kenapa norma itu penting ya? Menurut Sujono Sukamto menyebutkan bahwa pembuatan norma itu adalah agar hubungan di dalam masyarakat itu dapat berjalan seperti yang diharapkan. Ibu di sini menulis 5 poin penjabaran dari kalimat di atas. Silakan, siapa yang mau menyebutkan kenapa sih norma itu penting? Yang pertama. Baik, silakan. Menciptakan ketertiban dan keamanan bersama. Oke, menciptakan ketertiban dan keamanan bersama ya. Jadi norma itu ada supaya lingkungan sekitar itu menjadi tertib ya. Yang kedua, siapa yang mau? Oke, Saepul, silahkan Saepul. Mencegah benturan kepentingan antar warga. Mencegah benturan kepentingan antar warga. Jadi supaya antara warga yang satu dengan yang lain itu tidak terjadi perpecahan ya. Oke. Yang ketiga, siapa yang mau?
Oke, Gazan, silahkan Gazan. Membentuk akhlak atau karakter manusia. Kenapa norma itu penting? Yang ketiga adalah untuk membentuk akhlak atau karakter manusia. Baik, siapa yang mau menyebutkan yang keempat? Oke, silahkan Dendika. Menjadi petunjuk bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Ya, menjadi petunjuk bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Jadi pedoman, ya, norma itu menjadi pedoman. Oh, kita itu harus berperilaku seperti apa sih di masyarakat? Nah, itu sebagai petunjuk, norma itu ya sebagai pedoman. Oke, kalau yang kelima, terakhir siapa yang mau? Oke, Ananda silahkan. Mewujudkan keadilan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke, yang terakhir mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi norma itu ada supaya tercipta keadilan di masyarakat. Jadi tidak ada yang tumpang tindih satu sama lain. Semua orang merasa adil gitu ya. Oke. Selanjutnya ada jenis-jenis norma. Nah, jenis-jenis norma di masyarakat itu pada umumnya ada 4. Silahkan ditulis ya. Yang pertama itu ada norma agama. Ya. Yang kedua ada norma kesusilaan. Yang ketiga ada norma kesopanan. Dan yang terakhir ada norma hukum. Silahkan ditulis dulu. Nah, jadi 4 norma ini adalah minimal yang harus kalian ketahui di dalam kehidupan masyarakat dan harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Sudah ya? Oke, selanjutnya ada penjabarannya. Yang pertama kita bahas tentang norma agama. Norma agama ya, itu adalah kaidah atau aturan ya yang bersumber pada hukum agama. Oke. Norma ini berisi perintah atau larangan yang bertujuan mengatur manusia agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, baik. Kira-kira nih, kan tadi itu sumbernya dari agama atau kitab suci. Berarti norma agama sumbernya akan berbeda-beda ya. Kalau misalkan agamanya beda-beda, betul nggak? Betul. Kalau misalkan, bareng-bareng ya. Kalau misalkan norma agama Islam, berarti sumber hukumnya dari mana sumbernya? Al-Quran. Kan kitab sucinya Al-Quran. Norma agama itu akan berbeda-beda kalau misalkan agamanya berbeda-beda. Seperti itu ya. Oke. Nah, Ibu berikan contoh dari norma agama sedikit, nanti kalian bisa kembangkan sendiri ya, karena contohnya tidak hanya 2, banyak gitu. Nah, tapi Ibu memberikan contoh sekilas. Yang pertama itu beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing ya. Berarti kalau misalkan Fahri ya, agamanya apa Fahri? Islam kan? Berarti Fahri harus beribadah sesuai keyakinan agama Islam, berarti harus sholat. Ya, sholat itu wajib, jangan sampai tidak sholat. Yang kedua, mencegah dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang agama. Coba, siapa yang mau menjelaskan perbuatan yang dilarang oleh agama? Memang contohnya apa ya? Kira-kira contohnya apa? Dilarang memakan makanan yang dilarang oleh agama. Dilarang memakan makanan yang dilarang oleh agama. Nah, kalau Islam kira-kira tidak boleh memakan apa berarti? Daging? Babi atau minum alkohol tuh ya, tidak boleh, di agama dilarang. Oke. Nah, adapun sanksi dari norma agama apabila tidak dipatuhi itu sanksinya secara tidak langsung. Artinya pelanggarannya baru akan menerima sanksinya itu nanti di akhirat berupa siksaan di neraka. Mau kamu disiksa di neraka karena tidak sholat? Karena mabok-mabokan? Ya, karena mencuri, ya tidak mau kan, siapa yang mau masuk ke neraka, ya tidak mau kan, ya maka dari itu berarti norma agamanya harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, selanjutnya ada yang kedua, norma kesusilaan. Oke, norma ini berasal dari hati nurani manusia, jadi dari hati kita masing-masing manusia.
berasalnya itu atau sumbernya itu, ya. Norma kesusilaan mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik sesuai dengan kata hati. Karena pada intinya kata hati itu sebenarnya baik kita itu, ya. Sebenarnya pasti kita itu bisa menilai, oh apa yang kita lakukan ini salah atau benar, apalagi kalian sudah menuju dewasa, pasti sudah paham, pemikirannya pasti sudah tidak seperti anak kecil kan. Kalau anak kecil pantas kalau misalnya masih kurang mengerti salah yang mana, benar yang mana. Tapi kan kalau sudah umuran SMP seperti kalian, ibu yakini kalian pasti sudah paham. Cuman tinggal keyakinan aja apakah kamu ingin berbuat baik atau tidak, gitu aja ya. Baik, oke. Setiap manusia itu dikaruniai hati nurani agar dapat membedakan perbuatan baik dan buruk tuh ya. Oke, contoh-contohnya yang pertama jujur. Nah, kesusilaan mah intinya jujur ya. Dalam bersikap dan bertingkah laku. Selanjutnya ada norma kesopanan yang ketiga. Silahkan untuk dicatat ya. Norma kesopanan atau sosial disebutnya itu bersumber dari tata krama atau kebiasaan masyarakat. Lihat nih perbedaannya dengan norma kesusilaan. Kalau kesusilaan mah itu individu ya, dari hati nurani masing-masing. Tapi kalau misalkan norma kesopanan itu asalnya dari aturan kebiasaan yang ada di masyarakat tersebut. Norma kesopanan itu berawal dari hubungan yang terjadi antar manusia yang kemudian membentuk aturan-aturan yang disepakati bersama. Coba lihat, perhatikan ke depan. Contoh-contohnya, yang pertama, mengetuk pintu dan memberi salam ketika bertamu ke rumah orang lain. Berbicara sopan dan baik kepada orang yang lebih tua. Ya, jadi misalkan kalian kepada ibu berbicaranya kan minimal ada, ya masa berbicara ke guru gue lo kan gak mungkin lah, ya kan ibu gitu ya. Jadi ada batasannya ya gitu. Sanksi dari norma ini itu umumnya berupa celaan atau ejekan dari orang lain yang bisa menimbulkan rasa malu pada pelanggarnya. Baik, terakhir ada norma hukum ya. Norma hukum itu adalah aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bernegara. Nah, yang buat norma hukum itu biasanya berasal dari pemerintah. Ingat-ingat ya. Jadi aturannya itu biasanya berasal dari pemerintah dan bersifat tegas serta memaksa ya. Contohnya misalkan apa sih sanksinya? Akan mendapatkan hukuman penjara atau denda. Kalau misalkan contohnya gini. Kan di sini contohnya membayar pajak tepat waktu. Kemudian mematuhi peraturan lalu lintas. Ya, tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Misalkan ketika di jalan terus tidak memakai helm, lalu ada polisi, pasti ditilang kan, didenda kan. Nah itu jadi contoh pelanggarannya. Atau kalau misalkan mencuri ketahuan, ya ditangkap oleh polisi, dipenjara kan. Nah seperti itu ya. Baik, nah sekarang ibu punya satu tampilan video pembelajaran. Nanti kalian silahkan simak masing-masing dan ada yang harus kalian komentari. Nanti siapa yang mau berkomentar tinggal acungkan tangan ya. Oke, siap? Ya. Oke, tadi kalian sudah lihat ya, itu contoh pelanggarannya apa ya tadi? Coba sama-sama. Parkir sembarangan ya. Oke, kira-kira seharusnya seperti apa? Kita cek. Jadi yang benarnya harus seperti apa? Tidak parkir di sembarang tempat ya. Yang kedua, nah, kalau misalkan tadi salah, sekarang ibu ingin bertanyanya ke kalian. Kira-kira contoh yang benarnya seperti apa? Siapa yang mau berpendapat? Oke, itu yang duluan ya, Ananda yang duluan. Ananda, kira-kira jawaban yang betulnya seperti apa kalau begitu? Harus duduk dengan sopan. Harus duduk dengan sopan? Iya. Oke, kita cek jawabannya.
Oh iya betul, jadi duduknya harus sopan. Selanjutnya ada pelanggaran norma kesusilaan. Oke, itu tadi salah ya. Nah, kira-kira kalau misalkan tadi itu salah, jadi nabrak ya itu, tapi melengos aja gitu ya. Nah, kira-kira berarti yang benarnya harus seperti apa? Siapa yang mau berpendapat? Rizla? Oke, silakan Rizla. Harus seperti apa? Berarti? Bertanggung jawab dan meminta maaf. Harus bertanggung jawab dan meminta maaf. Baik, kita cek ya. Tuh, meminta maaf ya. Terakhir. Oke. Kalau perbuatan tadi salah, berarti yang seharusnya siapa yang mau berpendapat? Gazan, silakan Gazan. Beribadah tepat waktu. Harus beribadah tepat waktu. Baik, kita cek. Nah, betul. Jadi ketika mendengar azan, berarti harus segera sholat. Karena sholat itu harus disegerakan, ya. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh dari pelanggaran norma dan yang seharusnya itu seperti apa gitu ya. Nanti akan ditelaah lebih jauh oleh kalian di sesi diskusi ya. Video pembelajaran yang tadi itu Ibu ambil dari YouTube ya. Jadi ada yang membuatnya. Nah, sebagai bentuk penghargaan kita terhadap orang yang sudah membuat video pembelajaran yang baik, berarti kita harus apa? Harus like ya, harus subscribe, harus komen dan share. Silahkan kalian untuk scan ya, untuk scan dan tolong bantu untuk di like ya video tersebut sebagai bentuk penghargaan kita karena mereka sudah membuat konten yang bagus untuk pembelajaran. Silahkan dicoba. Baik, kita fokus lagi ke depan ya. Sekarang Ibu akan membagikan handout atau bahan ajar hari ini. Nanti itu untuk membantu kalian memahami materi dengan reading guide ya. Jadi Ibu akan bagikan satu-satu untuk kalian nanti dipelajari sembari berdiskusi ya. Oke. Ibu minta tolong siapa yang mau membagikan? Zam-Zam, Ibu minta tolong dan Fikri ya, bantu Ibu untuk membagikan bagi dua. Zam-Zam ke bagian sebelah sini, Fikri ke sebelah sini. Silakan dibagikan dulu satu-satu ya, semua mendapatkan satu-satu. Setelah kalian mendapatkan handout masing-masing, kita akan siap-siap mulai berkelompok. Masih ingat kan tadi angkanya kalian dapat berapa? Nah, silahkan kalian secara tertib memulai untuk duduk berkelompok. Bangkunya boleh digabungkan saja supaya bisa lebih berdekatan. Berarti tiap kelompok itu punya anggota 8 orang. Silahkan. Baik, kalian sudah berkelompok ya. Kelompok norma agama sebelah mana? Oke, sebelah situ ada ya. Kelompok norma kesusilaan. Oke, ada kelompok norma kesopanan. Dan yang terakhir kelompok norma hukum. Oke, ya. Baik. Ibu akan bagikan LKPD. Jadi hari ini kan kita memakai model pembelajaran PBL ya. Jadi problem based learning. Jadi kalian itu diarahkan untuk merumuskan atau memecahkan suatu permasalahan mengenai norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Jadi masing-masing fokus kepada normanya masing-masing ya. Nanti saling menjelaskan di presentasi di depan. Oke, LKPD norma agama silahkan. Oke, baik. LKPD norma kesusilaan, LKPD norma kesopanan, dan yang terakhir LKPD norma hukum. Silahkan dilihat petunjuk pengerjaannya, soal-soalnya Ibu cantumkan ada 6
soal yang harus kalian selesaikan. Di soal nomor terakhir, nomor 6, silahkan dicek. Itu kan ada menganalisis video yang tadi Ibu tayangkan di depan. Ibu sudah kirimkan, sudah share link videonya di grup. Ya, silahkan untuk cek video pembelajarannya di situ. Ya, silahkan untuk memulai berdiskusi dan menjawab LKPD yang ada di kelompok kalian masing-masing. Silahkan. Baik, sudah selesai? Sudah, oke. Kalau misalkan sudah selesai, kita siap-siap akan masuk ke penampilan kelompok atau presentasi ya. Nanti yang terpilih berarti siap untuk maju ke depan ya. Siap semuanya? Hai hai. Halo halo. Oke, semangat? Sip. Oke, kita mulai ya. Siapa ya yang duluan tampil? Baik, norma hukum. Silahkan norma hukum untuk ke depan. Yang di belakang, dengarkan. Apabila misalkan ada yang ingin ditanyakan, silahkan acungkan tangan ya. Oke, silahkan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok norma hukum akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Berikan analisis kalian 2 paragraf mengenai tayangan video yang diberikan oleh guru. Komentar kelompok kami terhadap video yang ditayangkan adalah bahwa ada manusia yang taat akan aturan, tapi ada juga manusia yang tidak taat akan aturan. Bila orang tersebut taat, maka disebut orang yang baik. Norma harus ditaati dimanapun kita berada. Norma itu ada norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Ada pertanyaan? Ada yang ingin bertanya kepada kelompok norma apa ini? Hukum? Gak ada? Tidak ada? Ya kalau misalkan tidak ada, cukup? Cukup. Oke, kasih tepuk tangan dong untuk kelompok. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok norma agama akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Berikan analisis kalian 2 paragraf mengenai tayangan video yang diberikan oleh guru. Ya. Komentar kelompok kami terhadap video yang ditayangkan adalah kita harus patuh terhadap norma-norma yang ada di masyarakat. Jangan seenaknya saja karena kita hidup tidak sendiri di dunia ini. Jadi harus bisa mematuhi norma supaya hidup tenang. Ada yang mau ditanyakan kepada kelompok yang sedang tampil di depan? Siapa? Saipul? Ya, silakan Saipul. Apa yang akan terjadi bila kita tidak menjalankan norma dengan baik? Siapa yang kira-kira mau menjawab? Anyelir. Oke, silakan Anyelir. Apabila kita tidak melaksanakan norma, maka akan terjadi kekacauan dalam kehidupan. Akan terjadi kekacauan dalam kehidupan katanya. Cukup Saipul? Cukup, oke. Silahkan tutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok yang tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari norma kesusilaan akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Berikan analisis kalian 2 paragraf mengenai tayangan video yang diberikan oleh guru. Komentar kelompok kami terhadap video yang ditayangkan adalah sebagai seorang siswa harus bisa berperilaku baik dan tidak melanggar norma karena akan mendapatkan sanksi. Tentunya sebagai generasi muda harus memberikan yang terbaik untuk lingkungan sekitar kita.
Baik, cukup. Apakah ada pertanyaan? Bagaimana tindakan kalian apabila ada teman yang menyesat ketika ulangan? Itu adalah salah satu pelanggaran norma kesusilaan karena berbuat tidak jujur. Yang harus kita lakukan adalah menegurnya atau memberitahunya supaya tidak mencontek, atau bisa juga memberitahu dulu. Terima kasih. Cukup, Rizky? Oke. Tutup saja, silakan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dong. Kami dari kelompok norma kesopanan akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Komentar kelompok kami terhadap video yang dinyatakan adalah dalam tayangan ada contoh pelanggaran terhadap norma dan contoh mentaati norma. Kami setuju bahwa sebagai manusia kita harus taat norma, jangan banyak melanggar karena akan mendapatkan sanksi. Oke, sanksi ya. Oke. Kan untuk kelompok terakhir. Baik, semua kelompok sudah tampil ya. Terima kasih untuk penampilannya, kalian semua luar biasa. Tadi Ibu mengamati penampilan tiap kelompoknya sudah bagus. Kemudian sesi tanya jawabnya juga sudah bagus, pertanyaannya bagus, jawaban dari teman yang di depan juga bagus. Oke, pokoknya kalian semua keren, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Baik. Nah, setelah kita tadi sudah presentasi, ya, kita menyimpulkan dulu kira-kira pembelajaran hari ini kita bahas tentang apa saja. Siapa yang ingin menyampaikan pemikirannya? Oke, silakan Rizla. Mempelajari tentang norma atau aturan. Mempelajari tentang norma dan aturan. Berarti kita belajar tentang norma. Norma itu ada apa saja? Agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Di refleksi pembelajarannya, Ibu ingin bertanya nih, menurut pendapat kalian, kira-kira apakah ada manfaat yang akan kalian dapatkan setelah mempelajari materi norma? Ada? Pasti ya, akan ada manfaat yang didapatkan. Kira-kira apa? Jadi paham? Tahu norma itu seperti apa? Ya, harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, apakah kalian merasa senang hari ini? Kalau senang, acungkan jempolnya ke atas. Keren, yeay. Terima kasih, kalian semua hebat. Terakhir, Ibu ada asesmen formatif ya, lewat Google Form. Ada 10 soal PG. Silahkan kalian kerjakan selama 5-10 menit. Boleh di-scan di sini. Untuk menutup pembelajaran hari ini, kita mengucapkan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Oke, Ibu punya satu quotes untuk kalian hari ini. Untuk terakhir, murid yang dipersenjatai dengan informasi akan senantiasa memenangkan pertempuran. Artinya apa? Berarti pikiran kita harus dipenuhi dengan informasi-informasi yang bagus, ilmu-ilmu yang bagus, sehingga nanti di masa depan kita bisa memenangkan pertempuran, menjadi orang yang sukses. Semangat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.